Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas kisah Abu Abdillah Al-Qalanisi rahimahullahu taala dan seekor gajah. Abu Abdillah Al-Qalanisi dalam sebuah perjalanan dengan mengendarai perahu. Tiba-tiba angin kencang menghantam perahu yang ditumpanginya. Maka seluruh penumpang berdoa dengan khusyuk demi keselamatan mereka, dan masing-masing mereka mengucapkan sebuah nazar. Para penumpang berkata kepada Abu Abdillah, masing-masing kami telah berjanji kepada Allah dan bernazar agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Maka hendaknya Anda juga bernazar dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Abdillah menjawab, aku ini orang yang tidak peduli dengan dunia. Aku tidak punya urusan untuk bernazar. Kata Abu Abdillah, tetapi mereka memaksaku. Maka aku berkata, demi Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari musibah yang menimpaku, maka aku tidak akan makan daging gajah. Coba bayangkan, tidak makan daging gajah, padahal Islam melarang kita untuk makan daging gajah. Mereka berkata, nazar apa itu? Apakah ada orang yang mau makan daging gajah? Aku menjawab, itulah yang terbetik dalam hatiku dan Allah yang jalankan di lisanku. Benar, tidak lama kemudian kapal itu pun pecah, sehingga para penumpang terdampar di sebuah pantai. Berhari-hari kami berada di pantai tersebut dan tidak makan sesuatu apapun. Ketika kami sedang duduk-duduk beristirahat, ada anak gajah lewat di depan kami. Mereka pun menangkap anak gajah tersebut, kemudian menyembelih lalu memakannya. Mereka menawariku makan seperti mereka, yaitu makan daging anak gajah. Aku menjawab, aku telah bernazar dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan daging gajah. Mereka mengajukan alasan bahwa aku dalam keadaan terpaksa, sehingga diperbolehkan untuk membatalkannya. Aku menolak alasan mereka. Aku tetap mematuhi sumpahku. Setelah makan, mereka merasa kenyang lalu tidur. Pada saat mereka sedang tertidur lelapnya, induk gajah itu datang mencari anaknya. Ia berjalan mengikuti jejak anaknya sambil mengendus-ngendus, hingga akhirnya ia menemukan potongan-potongan tulang anaknya. Induk gajah itu pun sampai di tempat istirahatan kami. Aku memperhatikannya. Satu orang demi satu orang dia cium. Setiap kali ia mencium bau daging anaknya pada orang itu, maka orang itu diinjak dengan kaki atau tangannya sampai mati, hingga membunuh mereka semua. Induk gajah itu kemudian mendekatiku. Lalu ia pun menciumku, tetapi tidak mendapatkan bau daging anaknya pada diriku. Lalu ia menggerakkan tubuh bagian belakangnya. Ia memberi isyarat, kemudian mengangkat ekor dan kakinya. Dari gerakan tubuh gajah itu aku mengerti bahwa ia menghendaki agar aku naik menungganginya. Lalu aku naik, duduk di atasnya. Ia memberi isyarat agar aku duduk dengan tenang di atas punggungan yang empuk. Ia membawaku berlari kencang, sehingga malam itu aku tiba di sebuah perkampungan ataupun perkebunan yang lebat dengan pepohonan. Ia memberi isyarat agar aku turun dengan bantuan kakinya. Aku pun turun. Kemudian ia berlari lebih kencang daripada saat ia membawaku tadi. Di pagi hari aku menyaksikan di sekelilingku hamparan sawah, perkebunan, dan sekelompok orang. Orang-orang tersebut
membawaku ke tempat rumah kepala suku. Juru bicara suku itu memintaku berbicara. Kemudian aku menceritakan tentang diriku dan kejadian yang dialami sekelompok orang dan rombongan dalam perahuku. Juru bicara itu bertanya kepadaku, "Tahukah kamu berapa jarak perjalananmu dengan seekor gajah itu?" Aku menjawab, "Tidak tahu." Ia menjawab, "Sejauh perjalanan selama 8 hari. Sementara gajah itu membawamu lari hanya dalam 1 malam. Selanjutnya aku diperkenankan tinggal bersama mereka hingga aku merasa cukup dan aku pun kembali ke kampungku."